Mohon disimak, mohon dihayati, mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita semua. Ya, bisa. Ini udah. Oke. Itu enggak adanya. Belum di ini. Ini hidup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada satu hal yang harus saya luruskan di sini. Tadi saya dipanggil Ustadz, ini juga ditulis Ustadz. Ini Ustadz di sini maksudnya usaha taat. Jadi saya ini bukan Ustadz, saya penyanyi, Bu. Nah, saya anak band, sampai sekarang masih main musik. Tapi aktiviti hari-hari saya berdakwah. Inilah satu hal yang unik. Biasanya yang berdakwah ini kan kiai, Ustadz ya, ulama. Ini kenapa nih ada artis anak band berdakwah? Nanti kita jelaskan. Nah, berkenaan dengan judulnya hijrah gitu. Jadi insya Allah 1 jam mungkin ya, 1 jam ya. 1 jam kita nanti akan ngopi. Itu nama acara saya di salah satu stasiun TV swasta. Ngopi itu ngobrol perkara iman. Harapannya apa? Harapan saya 1 jam setelah ini semuanya menjadi da'i dan da'iyah. Amin. Mudah 1 jam menjadi da'i. Jadi gitu Bang. Kita mulai ya. Jadi hadirin yang mulia, minta berdiri satu. Biar kenal. Kalau saya berdiri, bawaannya mau lari-lari aja. Jadi hadirin sekalian, di dalam majelis ini yang paling penting yang pertama ada ya. Adab zahir, adab batin. Zahirnya jelas ya. Kita dalam keadaan berwudu, kita duduknya rapat-rapat sudah benar. Kemudian batin kita semua mesti ada ta'zim wal ihtiram. Kita agungkan dan muliakan. Siapa saja yang berbicara di dalam majelis, siapa saja. Yang mendengar bukan cuma telinga tapi mata ikut mendengar. Jadi tak ada yang dudukkan menang, ya. Enggak ada yang dudukkan kepala dan ujung-ujungnya tidur. Saya ceramah enggak lama-lama, Bang. Kalau saya lihat 1 orang tertidur, langsung wabillahi taufik. Berhenti langsung majelis. Semua siap tahan kantuk ya? Jadi yang mendengar bukan cuma telinga, tapi mata ikut mendengar, darah, daging, tulang, rambut, kuku, semua mendengar. Nanti selesai majlis, tak satu pun yang lupa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayah bunda, pulang-pulang nanti ke rumah, ketemu anak, ketemu adik, ketemu suami, langsung dakwah. Tadi pengajiannya begini, ulang dari awal sampai akhir. Semua siap insyaallah. Dan niat amal dan sampaikan. Jadi hadirin mulia, saya sering ditanya sama orang, kenapa bikin acara ngopi Bang? Ngobrol perkara iman. Karena iman ini adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Tanpa iman, semua amal tertolak. Tanpa iman, tak ada kebaikan sedikit pun dalam pandangan Allah semua yang kita buat. Jadi kalau iman kita benar, insya Allah seluruh amal kita benar. Kalau iman kita salah, pasti seluruh amal kita salah. Makanya 13 tahun di Makkah baginda Rasulullah SAW sibuk pagi, siang dan malam membuat usaha atas iman. Bagaimana cara usaha atas iman itu? Banyak orang tak paham. Kalau kita tanya sama orang berapa harga iman, semua bohong. Ya dah. Sekarang saya mau tanya, berapa harga iman? Angkat tangan yang tahu harga iman itu berapa? Nggak dijual. Not for sale. Emang iman nggak dijual. Karena nggak ada satu orang pun yang mampu membeli itu harga iman. Tapi kalau harga beras berapa? Berapa sekilo? Harga cabai, bawang, garam, semua tahu harga kecap. Tapi ketika ditanya harga iman, semua bingung. Padahal baginda Rasulullah SAW seringkali mengingatkan para sahabat, sekecil-kecilnya iman Allah hargai dengan surga yang luasnya berapa? 10 kali lipat dunia. Itu harga iman. Emas sebesar debu tak ada harganya, berlian sebesar debu tak ada harganya, tapi iman sebesar debu Allah hargai dengan apa? Surga seluas 10 kali lipat dunia. Itu harga iman.
Nah, jadi hadirin mulia, siapa yang paham harga iman itu? Yang pertama para nabi. Nabi-nabi sanggup mengorbankan apa saja untuk mempertahankan imannya, untuk mengusahakan imannya. Mereka sanggup mengorbankan anaknya, istrinya, hartanya, dirinya, bahkan diri mereka terbunuh, digergaji, dibelah sebagai asbab mempertahankan iman. Selain Nabi siapa? Para sahabat. Para sahabat Nabi SAW mereka siap berpisah dengan apa saja. Ini momentumnya hijrah. 2 hari yang lalu satu Muharram, 1 Hijriah. Sebelum para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah, tak satu pun ayat yang turun di Makkah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang meragukan keimanan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Ada asyara mubashir 10 orang dijamin surga. Ada waktu itu di Makkah. Ada Ummahatul Mukminin Khadijah Al-Kubra. Ada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Siapa yang meragukan keimanan mereka? Tidak ada. Tapi Allah belum panggil mereka orang beriman di Makkah. Tapi setelah mereka membuktikan kepada Allah, mereka mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya, mereka hijrah ke Madinah. Dia tinggalkan kampungnya Makkah, tinggalkan anaknya, tinggalkan istrinya, tinggalkan perniagaannya, tinggalkan semua yang mereka cintai di Makkah. Mereka berjalan kaki ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Sesampainya di Madinah, barulah turun ayat yang mengatakan mereka orang beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua boleh saja mengaku beriman, tapi diakui atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Kapan iman diakui? Puncaknya itu ketika perang Badar itu. Di saat mereka tak lagi mencintai apa-apa melebihi cinta daripada Allah. Anak bertemu bapak di pertempuran itu. Kawan karib dari kecil bermain berjumpa dan beritanya perang. Subhanallah. Jadi hadirin mulia, selama kita masih mencintai selain Allah melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita bukanlah orang beriman. Ya? Jadi hadirin hijrah, buktinya hijrah. Kita harus berani berhijrah, meninggalkan kesenangan nafsu kita, mengganti dengan kesenangan Allah. Saya ini tinggal di Bali, jauh-jauh datang ke sini. Tapi kebetulan lagi di Cibubur ya. KTP masih Bali, rumah masih di Bali, anak masih ada di Bali. Subhanallah, kenapa bisa jadi seperti ini? Hah? Saya sholat di masjidnya orang Arab di depan. Masjid di depan. Orang bingung, orang hidung tak mancung tapi pakai sorban, pakai gamis. Ini Arab dari mana ini? Ini Habib dari mana? Saya bilang, Pak maaf, saya bukan Habib, saya Habib. Arab bukan, India bukan. Habib, saya orang Padang Minangkabau. Asli Padang, lahir di Padang, merantau ke Bali. Di Bali dapat hidayah, ketemu istri di Bali. Istri Ternate. Tapi kenapa jadi begini hadirin muda? Hijrah. Hijrah. Dulu cita-cita saya Pak, Bu, pengen jadi orang kaya. Setelah hijrah, ternyata cita-cita tak berubah. Tetap pengen jadi orang kaya, tapi bukan hanya di dunia. Pengen jadi orang kaya juga di surga. Amin. Amin. Oh, gitu. Jadi orang-orang hijrah ini bukan berarti cita-citanya berubah. Dulu pengen jadi orang terkenal, terus tiba-tiba dapat hidayah, nggak pengen terkenal lagi. Pengen terkenal juga, tapi bukan hanya di dunia. Pengen terkenal selama-lamanya deh di surga. Di akhirat orang di dunia ini dikenal segelintir orang, tapi nanti di mahsyar Allah akan dudukkan orang-orang beriman di atas mimbar-mimbar cahaya. Lalu Allah akan perkenalkan kita kepada seluruh jiwa yang pernah hidup di dunia ini. Subhanallah. Oh, saya pengen jadi penguasa, jadi raja. Silahkan. Tapi bukan jadi raja yang sementara di dunia, tapi jadi raja selama-lamanya di surga. Tak ada demonstran, tak ada oposisi, tak ada orang yang mengganti. Subhanallah. Maka hijrah itu bukan berarti kita meninggalkan dunia, bukan. Hijrah itu orang yang menggunakan dunianya untuk akhirat. Itu hijrah. Dia tambah cita-citanya. Yang tadinya ingin sukses di dunia saja, sekarang ingin sukses di akhirat. Maka tahun 2000 kurang lebih Pak, berarti 17 tahun yang lalu ya. Tak lama juga.
lama juga. Saya panjang ceritanya sebetulnya, tapi yang jelas dapatnya kita hidayah karena ada orang yang mengajar, betul nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak datang ke sini ada yang ngajar? Ada yang ngajar. Begitu juga hadirin sekalian di Bali, ada orang yang mengajar saya, ada dai yang datang mencari saya. Jadi saya mengenal agama ini bukan di masjid, saya mengenal agama ini bukan di tempat-tempat kajian-kajian, tidak. Tapi saya mengenal Islam di diskotik, saya mengenal Islam di kafe. Kok bisa? Iya, karena ada dai-dai yang datang ke sana menjemput saya. Baru saya pahami ternyata Islam itu nur. Saya pahami bahwasanya Islam itu dakwah itu adalah lentera yang menerangi, siraja munira. Tak mungkin lentera cahaya takut dengan kegelapan. Yang ada lentera akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Nah, di sanalah saya sekali didatangi, 2 kali didatangi, 3 kali didatangi. Lama-lama capek saya, Pak. Nah, akhirnya saya ikut juga. Diajak terus. Kemana pergi ketemu dai? Naik pesawat di samping saya dulu dai. Orang yang mengajak kepada Allah itu dai. Dan mereka tak perlu harus ustaz, tak perlu harus kiai. Kadang dia berdagang, atlet pun bisa jadi dai. Bapak Ibu tahu Muhammad Ali kan? Begitu. Tapi Allahu Akbar terus. Seluruh dunia orang menonton dia, mendengarkan nama Allah, dia besar. Jadi dai ini bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Presiden wajib berdakwah, gubernur wajib berdakwah, wali kota, bupati wajib berdakwah, pak camat wajib berdakwah, dokter wajib berdakwah, perawat wajib berdakwah. Orang sehat, orang sakit, orang kampung, orang desa, semua kita wajib berdakwah. Apa itu dakwah? Ajak manusia kepada Allah. Bukan mengajar ya. Kalau mengajar perlu ahli, perlu ulama, perlu kiai. Tapi mengajak orang bisu pun bisa. Orang bodoh pun bisa mengajar. Gunakan semua potensi terbaik kita untuk mengajak orang kepada Allah. Satu orang saja yang dapat hidayah gara-gara kita, satu orang saja yang dapat hidayah asbab kita, insya Allah cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Amin ya. Satu orang dapat hidayah gara-gara kita tegur dia, kita ajak dia dengan akhlak kita, kemudian dia datang, Bu, Pak, saya pengen masuk Islam. Gara-gara melihat bagian kita, gara-gara mendengarkan karya kita, lagu-lagu kita. Saya penyanyi, Bu, nasyid. Dulu kan metal, sekarang Mama Agus Ridwan kita bikin nasyid. Sudah banyak. Saya bikin lagu judulnya Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Ibu-ibu kalau nggak tahu lagu itu, judulnya Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Asbab itu lagu gak dihitung orang yang masuk Islam. Berapa waktu yang lalu, saya ada anak saya juga saya bawa sini. Anak saya pengen belajar vokal. Dia pengen belajar nyanyi gitu. Saya bilang boleh juga, karena teknik vokal ini juga bisa digunakan untuk membaca Al-Quran, ya? Tilawah. Saya pikir siapa kira-kira bisa ngajar ya? Oh, saya ada kenalan satu orang agama Muslim, agama lain, ya? Di tempat ibadahnya dia suka nyanyi-nyanyi. Saya pikir nih orang penyanyi di gereja sana pasti suaranya bagus. Subhanallah, saya tanya sama dia, mau gak ke rumah saya ngajarin anak saya nyanyi? Dia bilang mau Ustaz. Dia datang di rumah itulah, saya suruh dia kasih materi lagu itu. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat sementara. Backing vokal. Itu nyala. Bagi backing vokal. Baik, tes ya. Bapak Ibu saja nyanyi sama-sama. Nanti kalau saya bilang orang kaya, semua bilang mati ya. Siap ya. Ayo tes. Ayo Bu.
Orang kaya mati. Mana suaranya? Mati gitu ya semuanya. Ayo. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati. Yang di belakang maju dikira apa sih? Jangan bersandar. Bapak-bapak mati, yang di tengah mati, yang ceramah mati. Ini gak fair. Kenapa yang ceramah agak keras mati ya? Itu lagu yang saya buat. Pernah dengar lagu itu? Pernah kan? Akhirnya itu penyanyi gereja tak tidur dia malam. Dia WhatsApp saya, dibilang besok boleh saya tanya tentang Islam. Datang lagi ke rumah paginya, kita dakwah nggak sampai 5 menit dia masuk Islam. Ganti namanya siapa? Ya, Aisyah ya. Ganti namanya Aisyah. Kemudian singkat cerita, ketemu jodoh orang Islam juga, kita nikahkan. Nikah dia dengan satu orang laki-laki namanya Mas Adi. Hilang dia berapa lama? Kemudian tahu-tahu di Instagram dia bagi kabar, anak saya sudah lahir. Alhamdulillah, kembar 4. Lagi perempuan, normal. La ilaha illallah. Takbir. Allahu Akbar. Itu asbab lagu orang masuk Islam. Ya. Dulu para wali-wali Allah menggunakan semua potensi yang mereka gunakan, panggung-panggung hiburan. Untuk apa? Untuk memperkenalkan kalimat Allah. Sunan Kalijaga dia mati-matian belajar gamelan, Bang. Belajar gamelan, wayang kulit, wayang orang, itu apa? Untuk memperkenalkan kalimat sodor. Dua kalimat syahadat kepada orang Jawa. Jutaan orang masuk Islam asbab mereka. Ya, jadi jadi dai tak perlu harus jadi ulama dulu. Apapun profesi kita wajib berdakwah. Ayo ajak orang kepada Allah. Jadi dai, jangan jadi hakim. Ada orang bertanya kepada seorang ulama, ditanyakan dia, Syekh, bagaimana hukumnya orang yang tidak sholat? Apa jawaban ulama tadi? Orang kalau tidak sholat, ajak dia ke masjid, pegang tangannya, ajak ke masjid. Jadilah dai, jangan jadi hakim. Hari ini kita terlalu mudah menghakimi orang. Oh, kamu kalau nggak pakai jilbab masuk neraka. Itu bukan dakwah, itu ngomelin orang, marahin orang namanya. Kalau lihat orang tak pakai hijab, tak pakai jilbab, belikan dia jilbab, datang ke tempat dia pakai kado yang bagus, saya kamu pasti cantik pakai ini. Itu dakwah. Dakwah itu bukan mengkritik, tapi memperbaiki. Ya, mengkritik dalam dakwah ini tak boleh, dilarang, tapi memperbaiki wajib. Ada orang bekerja haram, dia bekerja di tempat yang kurang baik. Bagaimana cara kita berdakwah kepada dia? Carikan dia pekerjaan yang lebih baik dari itu. Bukan kita katakan ini haram, kamu nggak tahu ini ayatnya, ini hadisnya nggak boleh. Bukan begitu cara dakwah. Tapi tanya, kamu kerja di sana gajimu berapa? 5 juta, Bang. Mau nggak kerja di tempat lain gajinya 10 juta? Tapi kerjanya lebih baik dan lebih halal. Itu baru dakwah. Memberikan solusi perbaikan. Rasulullah SAW dalam berdakwah tak pernah sekalipun merampas kesenangan sahabat, tapi Nabi SAW selalu mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Itulah agama. Bukan dirampas. Orang kalau dirampas kesenangannya dia marah. Jadi ternyata di dalam Hayatus Sahabah, saya baca sebuah kitab karena Maulana Yusuf Al-Nabi, itu sahabat pertama-tama didatangi Nabi, mereka masih suka minum khamar. Itu jadi budayanya orang Quraisy. Minum apa? Minum khamr. Subhanallah. Nabi datang 13 tahun di Makkah. Sampai tahun 8 itu, sampai Nabi Isra Mi'raj. Itu Nabi tak bicara tentang khamr. Nabi tak bicara haramnya khamr, kan? Karena Nabi paham menceritakan hukum khamr, mengharapkan khamr kepada orang yang lagi mabuk, sebuah kebodohan, sebuah kesia-siaan. Bagaimana proses mengharamkan khamr bertahap-tahap? Yang pertama, Allah berikan dulu perintah salat.
Kemudian yang kedua, turun ayat berikutnya, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Boleh minum, tak boleh mabuk. Minum dikit-dikit, berkurang perlahan-lahan minumnya sahabat. Jadi sahabat kalau jam 10 tadi dia, tak boleh subuh, nggak minum. Karena kalau minum nggak boleh masuk masjid, mabuk. Sesampainya di Madinah, barulah turun ayat yang mengharamkan khamar. Paham? Jadi Nabi SAW begitu fatwa, cerdas dalam berdakwah. Nabi dakwah itu bukan dengan satu cara. Kadang kala Nabi SAW beri nasihat, kadang Nabi beri teguran, kadang Nabi marah, kadang Nabi diam. Ya. Ada beberapa cara dakwahnya Nabi SAW. Yang pertama, ketika Nabi berdakwah kepada orang yang imannya lemah, ilmunya lemah. Iman dia lemah, ilmunya lemah. Datang satu orang, hadirin mulia, orang Badui, dia masuk ke Masjid Nabawi, tiba-tiba di pojok Masjid Nabawi dia kencing. Bisa. Keren ya. Saking sederhananya Masjid Nabi, orang Badui tadi tak tahu mana batas masjid, mana batas luar masjid. Sederhana. Cuma pohon-pohon kurma dengan pelepah kurma saja. Sayyidina Umar ada di sana, para sahabat semua melihat ada satu orang masuk masjid lalu kencing di masjid. Bahkan satu orang sahabat mau mencabut pedangnya, mau kejar itu Badui. Ini orang kurang ajar, kencing dalam masjid. Melihat sahabat tadi marah, Rasulullah tahan, biarkan dia selesai. Hebat Nabi. Orang buang air kecil di masjid, ada sahabat yang mau melarang, tapi Nabi katakan biarkan dia selesai. Kenapa? Nabi cerdas. Nabi faham betul bagaimana kejadiannya nanti kalau orang lagi kencing dikejar. Akhirnya kencing bisa kemana-mana. Untuk mengecilkan areal najis, maka Nabi katakan biarkan dia selesai. Setelah dia selesai, Badui tadi pun tanpa perasaan berdosa dan bersalah pun senyum-senyum kepada Nabi. Ya? Sahabat dipanggilnya marah, tadi kena dipanggil, ambil air bersihkan, bersihkan najis tadi. Kemudian Nabi bisik-bisik kepada orang Badui tadi, dikatakan, wahai sahabatku, lain kali jangan kencing di sini, ini masjid. Maka Badui tadi melihat akhlaknya Rasulullah, dia langsung mengangkat tangan berdoa, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain gak usah. Itu buktinya kalau iman ilmu dia agak sedikit kurang. Begitu Nabi kalau bertemu orang yang ilmu lemah, iman lemah, Nabi tak marah. Yang kedua, ketika Nabi berjumpa dengan orang yang imannya kuat, ilmu kurang. Nabi duduk di majelis, suatu orang sahabat pede duduk paling depan. Di depan Nabi SAW dia duduk iftiras. Di tangannya ada cincin emas di jari. Nabi lihat, langsung Nabi ambil itu cincin, ditarik dari jarinya, Nabi buang. Sahabat tadi marah kan? Dia tetap duduk di sana. Semua sahabat dia melihat Nabi marah, ambil cincin, buang. Setelah Nabi pergi, hadirin mulia, para sahabat katakan, hei, kamu ambil lagi cincin tadi, kasih istri. Itu emas kan haram buat laki-laki saja, buat perempuan kan tidak. Apa kata sahabat tadi? Demi Allah, aku tak akan mengambil satu benda yang telah dibuang oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi kita boleh menegur keras, kita boleh marah kepada orang yang imannya kuat. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi SAW berjumpa orang yang iman dia lemah, ilmu dia ada. Dia tahu ini halal, dia tahu ini haram, dia tahu ini dosa, tapi iman lemah, tak mampu menghindari itu semua. Setelah sahabat datang kepada Nabi malu-malu, ya Rasulullah, aku sudah Islam, aku sudah beriman, semua sudah aku tinggalkan, semua kecuali satu, zina. Izinkan aku berzina. Ini hebat sahabat, minta izin sama Nabi berzina. Nabi tahu, dia tahu hukumnya, haramnya, dia tahu bagaimana bahayanya, sehingga tapi iman dia lemah, dia tak kuat untuk menghindari, menolak semua keinginan dia.
Nabi tak marah hadirin mulia, tapi Nabi bagi fikir, Nabi doa. Nabi katakan kepada sahabat tadi, bagaimana kalau seandainya orang menzinai ibu? Nggak bisa ya Rasulullah. Kalau anakmu, saudara perempuan atau istri, saya tak terima ya Rasulullah. Orang lain juga tak mau ibunya dizinai, tak mau anaknya dizinai, istrinya dan adik perempuan, kakak perempuan dizinai. Kalau itu bagaimana ya Rasulullah? Nabi pegang dadanya, Nabi berdoa, ya Allah, bersihkanlah hati sahabatku ini dari zina. Sejak hari itu tak ada perkara yang dia benci melebihi zina. Ajib ya. Dan ketika para sahabat Nabi jumpai ilmunya ada, iman dia ada, Nabi suruh dia berangkat Cina, berangkat ke sana, ke Yaman, berangkat ke Yaman, Afrika, berangkat ke Afrika. Baru dikirim itu sahabat berdakwah. Ilmu ada, iman ada. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam berdakwah tak boleh dengan satu cara saja. Ya. Dakwah itu kalau dalam Al-Quran kan jelas tuh, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila qawlan. Dakwah itu adalah perkataan. Memang bahasa Arab, bahasa Indonesianya qawlan itu adalah perkataan, tapi kalau dalam kitab tafsir kita baca, qawlan itu bisa bermakna tulisan, bisa bermakna perkataan dan perbuatan. Dinan, agama. Siapakah yang agamanya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Siapa? Pertanyaan Allah tak perlu dijawab karena tidak ada. Bahwasanya dakwah adalah amalan yang terhebat di dalam Islam. Dakwah adalah amalan yang terdahsyat di dalam Islam, yang paling besar. Dakwah adalah kerjanya Allah. Wallahu yad'u ila darissalam. Allahu akbar, Allah maha besar. Maka sudah tentu kerja Allah adalah kerja yang maha besar. Dan orang-orang buat dakwah adalah orang-orang besar dalam pandangan Allah, dan pahalanya adalah pahala yang paling besar. Coba tanya kepada seluruh ulama, ustaz, kiai, syekh, apakah ada pahala dalam Islam yang lebih besar dari dakwah? Jawabannya tidak ada. Ayo, Pak, Mak, mari ikut masjid, ajak kita taklim. Ini amalan yang terbesar di dalam Islam, hadirin. Mimman da'a ila Allah. Dan tidak perlu harus bicara, amal. Kalau dakwah itu hadirin mulia, kalau kita lihat orang lapar, bagaimana cara dakwah sama orang lapar? Kasih makan. Rasulullah SAW melihat Sayyidina Bilal sedang berkeringat mengisar gandum. Berkeringat Bilal. Jangankan dirinya, jangankan harta dirinya pun dia tak punya. Dia seorang hamba sahaya. Nabi datang kepada Sayyidina Bilal. Nabi katakan, wahai saudaraku, aku dan kau begitu lelah, duduklah sebentar, istirahat. Nabi lepaskan baju kebesaran kenabiannya. Bilal itu sebelum Islam, Pak, derajatnya di bawah telapak kakinya Abu Jahal, di bawah telapak kakinya Umayyah majikannya, laknatullah alaih. Kalau mereka mau naik onta, Bilal disuruh rukuk sujud. Punggungnya Bilal jadi tangga untuk naik onta. Tapi Rasulullah datang memuliakan Bilal. Apa kata Nabi? Duduklah sebentar. Maka Rasulullah SAW menggantikan Sayyidina Bilal mengisar gandum. Bersih hadirin mulia, dikarungin, sampahnya pun dibersihkan. Ternyata Sayyidina Bilal bin Rawah radhiyallahu anhu tertidur. Nabi pergi, dia bangun, dilihat kerjaannya telah selesai. Dia tanya, siapa orang tadi yang membantu saya? Lupa kenalan. Keesokan harinya Rasulullah dia lewat lagi di sana. Baru Bilal bertanya, kamu siapa? Baru Rasulullah katakan, akulah Muhammad. Langsung Sayyidina Bilal bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dakwah tak perlu harus bicara ayat hadis. Ya, saya tak pandai, dan ilmu tak punya, pengalaman tak ada, gimana mau jadi dai dan daiyah? Jadi dai itu hadirin sekalian perlu keyakinan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hari ini masuk Islam. Hari ini masuk Islam Sayyidina Abu Bakar. Keesokan harinya langsung mengislamkan 9 orang. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang pernah mengislamkan 9 orang? Katakan. Jangan malu-malu, nanti saya kasih hadiah. Siapa? Kenapa belum ada? Karena kita belum mulai berdakwah.
Saya bukan menceritakan, tapi memang ini sudah hari-hari hadirin mulia. Di dalam Islam ini kita boleh menceritakan pengalaman dakwah, tapi kalau amal nggak boleh diceritakan. Semalam sholat tahajud berapa rakaat itu rahasiakan. Ibu lagi puasa Senin Kamis, kenapa bu loyo? Lagi puasa, itu nggak usah. Berapa sedekah kita nggak usah diceritakan, tapi dakwah mesti diceritakan. Ya. Sahabat tuh kalau memperkenalkan diri, nama saya Umar bin Khattab, Ahlul Badar, Ahlul Uhud. Pernah ke Badar, pernah ke Uhud. Menceritakan seperti itu. Mereka bangga dengan pengalaman-pengalaman jihadnya dan dakwah. Jadi menceritakan tentang dakwah itu bukan sebuah kesombongan, tapi untuk memberikan motivasi. Saya di Bali, pertama saya hijrah tahun 2000 itu, saya mendapat kefahaman kalau saya harus mulai dengan dakwah. Bagaimana cara saya harus ajak semua teman-teman saya ke masjid? Rayu dia, lakukan apa saja, pokoknya asalkan dia mau ke masjid. Kamu kasih duit, kalau ada duit, apa sih gunakan? Itu Ummatul Mu'minin Khadijah habis hartanya gara-gara bayar-bayar orang suruh masuk Islam. Habis sampai miskin, nggak punya apa. Rasulullah SAW satu orang Quraisy datang kepada Nabi, Kafir Quraisy. Waktu itu sahabat sebelum dapat hidayah. Nabi datang ghanimah ribuan ekor onta dan kambing-kambing di sebuah lembah. Maka seorang sahabat tadi dia tanya, dia belum Islam. Dia lihat itu kambing. Rasulullah tanya, apakah hatimu menginginkan kambing-kambing ini? Iya Muhammad. Kalau begitu semuanya untuk kamu. Semuanya milik kamu. Langsung dia katakan, wallahi tak ada seorang yang seperti ini kecuali Nabi. Langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dakwah Islam ini mudah. Yang susah itu dakwah iman. Ngajak orang masuk Islam itu mudah, tapi untuk menjaga dia tetap di dalam Islam itu perlu pengorbanan, itu perlu perjuangan. Ya, saya udah nggak hitung mungkin berapa orang yang syahadat di tangan kaki itu ribu-ribu. Hari-hari kita ketemu orang bule 4 mata. Biasanya kan orang lihat pakaian saya ini langsung kaget, langsung dia jalan dia mundur kaget. Kalau dia pikir teroris. Karena isu internasional dengan karena orang berpakaian sorban, pakai jenggot, pakai gamis ini konspirasi internasional. Jadi orang nonton TV biasanya kena cuci otak. Bahkan banyak orang Islam pun yang mengira orang pakai niqab, pakai cadar, pakai sorban ini aliran sesat, aliran garis keras dan ini teroris. Betul nggak? Iya kira-kira. Ibu-ibu pun mungkin tadi ada yang misi-misi dari dia teroris. Aliran apa nih? Enggak ya? Enggak salah. Subhanallah. Begitu makanya ketika kita di Bali, saya memperhatikan orang-orang turis-turis itu datang ke Bali. Dia nggak ngajak-ngajak. Dia turun dari airport, kemudian ke hotelnya dia jalan-jalan sepanjang jalan dengan dia di Kuta ke pantai Kuta. Dia pakai celana sobek-sobek, dia pakai baju tank top, dia pakai anting, di piercing, dia pakai tato, rambutnya pun merah-merah, kalung kolang semua dia jalan. Nggak ngajak. Dilihatlah sama orang Madura, dilihatlah sama orang Jawa, dilihatlah sama orang Sulawesi, dilihatlah sama orang Padang. Esok hari orang Padang pun merah-merah rambutnya. Besok pun orang Madura udah panjang antingnya di sini, udah besar lubang kupingnya. Kenapa? Karena orang ini suka meniru diri. Maka saya putuskan untuk memakai seperti ini untuk berdakwah. Saya keliling tiap hari sepanjang pantai itu sendirian. Sekarang ratusan orang kayak ini kita di Bali. Dulu nggak ada orang dulu istri saya sendirian pakai cadar di Bali. Pas kita dapat hidayah, bom Bali meletus. Allahu Akbar. Ujian, umat digeledah tiap hari. Saya diludahi di jalan-jalan. Ditirakin teroris semua, ditakut-takutin, diancam, mau dibunuh, beri semua. Oh, macam-macam kita rasakan. Alhamdulillah ada film ayat-ayat cinta. Nah, ada perempuan pakai cadar. Agak berkurang sedikit teriakannya. Oh, ternyata cadar ini pun gaul. Ada filmnya. Mulai itu. Subhanallah. Sekarang udah ratusan orang pakai cadar di sana, nggak ada masalah. Jadi ibu-ibu jangan heran ya, bahwasanya menutup wajah ini tidak dilarang di dalam Islam, bahkan dianjurkan, terutama bagi yang merasa cantik.
Gimana? Kalau yang merasa kan pas-pasan, nggak usah basic gitu, nggak usah ditunjuk. Tapi yang merasa cantik itu lah. Foto kau sudah selesai, cadar semua. Jadi nggak usah dipermasalahkan itu ya. Tapi hadirin kalau kita terus berjalan bilang dengan orang melihat, kita nggak tahu siapa yang dapat hidayah asbab melihat pakaian kita, tapi nanti di yaumil mahsyar Allah akan perlihatkan siapa yang dapat hidayah asbab kita. Siapa ya, hijrah itu bukan hanya hati bu, hijrahkan hati itu nomor 1, tapi jasad pun mesti hijrah. Dari kebiasaan kita memakai pakaian sesuai dengan nafsu, ikut-ikutan dengan gaya-gayanya orang Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Sekarang kita tunjukkan identitas kita Muslim. Bagaimana pakaian orang Islam? Oh itu kan kayak Arab-Araban, ya nggak apa-apa, kenapa? Orang saya cinta sama orang Arab. Kenapa? Hari ini orang keras, seakan-akan kalau kayak Arab-Araban itu terhina, salah. Kalau ke barat-baratan, top hebat. Kan begitu sekarang. Itu kan kayak Arab-Araban. Dia lupa orang Islam hari ini nabinya orang Arab. Rasulullah itu orang Arab. Al-Quran kita bahasa apa? Bahasa Arab. Kenapa nggak suka sama orang Arab? Nah? Maka kita banyak-banyak istighfar hadirin mulai. Kita kembali kepada sunnah Nabi SAW. Kita berhijrah dari kebiasaan jahiliyah kepada kebiasaan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi ini banyak, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nabi ajarkan kurang lebih 18.000 jenis sunnah Nabi. Berapa? Ini yang bapak-bapak menutup kepala ini sunnah. Ya, nggak nutup kepala pun pernah Nabi buat. Bukan berarti ini nggak pakai sorban nggak sunnah. Itu pun sunnah juga. Tapi ahsan pakai sorban, idealnya banyak. 2 rakaat dengan bersorban lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersorban. Ada lagi. Cara pakainya pun beda-beda. Doanya pun diajarkan Nabi. Ya. Terus boleh nggak sholat pakai sorban? Boleh. Kalau nggak pakai sorban boleh nggak? Boleh. Kalau pakai peci putih boleh nggak? Kalau yang pakai peci hitam boleh nggak? Kalau warna-warni boleh sholat? Kalau nggak pakai songkok boleh sholat? Boleh. Ya nggak boleh itu sholat pakai helm. Nggak boleh. Kenapa? Karena jidat kita harus nempel di tempat sujud. Tapi kalau helmnya dipotong di sini boleh juga. Wajar, saya agak ragu nih, bangunan kayaknya agak rubuh ada. Saya pakai helm buat kiamat, silahkan. Saya tanya bapak-bapak nih, Pak, orang muslim ini wajib nggak pakai jilbab? Dalilnya ada. Surat apa? Coba ibu saya tanya, wajib nggak orang muslim pakai jilbab? Benar ya? Siapa bilang? Jangan ngarang loh. Ini ngarang ini nggak benar ini pengajiannya. Gak wajib orang muslim pakai jilbab. Yang wajib cuma muslimah saja. Kalau wajib dia pakai jilbab pulang-pulang pakai jilbab. Bang, kenapa jadi begini bang? Oh tadi pengajian begitu, katanya orang muslim wajib pakai jilbab. Setelah saya kaji-kaji ternyata tak wajib juga muslimah pakai jilbab. Kalau dia tetap berdiam diri di dalam kamarnya, ya, pakai hijab ini hadirin mulia, perintah Allah kalau keluar rumah berjumpa laki-laki ajnabi yang bukan mahram. Pakainya warna bebas, mau hitam-hitam boleh, merah-merah boleh, hijau-hijau boleh, pink-pink boleh, ya, jangan reseh, ya. Pokoknya kita jangan ribut dengan pakaian orang, yang penting urus pakaian kita sendiri, jangan sampai menarik perhatian. Kalau perempuan pakai hijab sempurna, yang terselamatkan bukan hanya dia, tapi bapak-bapak pun selamat iman. Ya, bapak-bapak ini bahaya, mata lebih cepat. Maka seorang hadirin mulia, seorang saintis, seorang profesor menyelidiki apa beda laki-laki dengan perempuan. Ternyata perempuan-perempuan ini kalau menangis rata-rata mereka tutup mulutnya. Dan kalau bapak-bapak menangis tutup matanya. Seakan-akan mengerti dosanya perempuan banyak di mulut, dosa laki-laki banyak di.
Hijrah ya, hijrah kita kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbaiki tauhid kita, yakin kita sempurna tanpa ada kesyirikan. Yakin yang memberi rezeki siapa? Allah, bukan suami yang ngasih rezeki. Siapa yang ngasih rezeki? Suami ingatkan istrinya, Dek, yang memberi kamu rezeki Allah, bukan aku. Siapa? Allah mampu memberikan rezeki kepadamu melalui aku atau tanpa aku. Allah kuasa mendatangkan rezeki kepada kalian melalui tanganku atau melalui tangan orang lain. Ataupun Allah kuasa menghantarkan rezeki kepada kalian, Allah tak gunakan tangan sesiapapun, namun langsung dengan kudratnya Allah hantarkan rezeki ke rumah ini. La ilaha illallah. Suatu hari nanti aku mungkin sakit, tapi Allah tak pernah sakit, Allah yang menyembuhkan. Suatu hari nanti aku mungkin akan pergi, kayak saya pun pergi dakwah jauh-jauh, kadang 4 bulan, kadang 40 hari, gak sempat cari nafkah. Kamu jangan takut, istriku, karena Allah tak pernah pergi, Allah selalu ada di rumah. Dan suatu hari nanti pasti aku akan mati, tapi kalian jangan khawatir, Allah yang menghidupkan dan Allah tak pernah mati. La ilaha illallah. Itu tauhid. Kalau lapar ingat siapa? Allah, bukan nasi padang, bukan nasi kebuli. Benar, orang lapar ingat nasi, ya kesyirikan tanpa sadar. Orang haus ingat air, itu kesyirikan tanpa sadar. Jadi apa-apa hanya minta sama Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Tak boleh meminta kecuali kepada Allah, tak boleh berharap kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan hati kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan akan menghantam kehidupan kita. Pernah kecewa nggak, Bu? Pak? Kenapa kecewa? Karena berharap sama makhluk, makanya kecewa. Orang-orang beriman, dia senantiasa berhusnuzan kepada Allah, tak pernah kecewa. Dia yakin seluruh suasana dan keadaan yang datang dalam kehidupannya adalah kebaikan yang datang dari Allah. Ya? Aduh, kita ada bisnis ini, ada bisnis di Bogor, tahu-tahu macet. Sudah janjian sama investor jam 1, kalau nggak datang cancel katanya. Padahal di bisnis kalau dapat untung 1 M. Orang beriman ketika macet, tenang hatinya, tak gelisah dia. Kenapa? Dia yakin macetnya adalah yang terbaik dari Allah. Ini pasti bisnis ada apa-apanya ini pasti bisnis tak baik untuk saya. Kalau rezeki saya sudah ada, pasti itu rezeki akan Allah hantar ke tempat saya. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, rezeki mengejar manusia lebih cepat daripada kematian mengejar manusia. Tak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Allahu Akbar. Tidak akan mati seorang manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Ingat baik-baik. Orang ditakdirkan rezeki 10, dia harus memakan 10.000 liter beras. Dia sudah makan 9.999 liter beras. Kurang berapa liter? 1 liter beras belum dia makan. Dia naik pesawat, jatuh pesawatnya. Ini orang tak akan mati. Kenapa? Masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Jadi kalau orang meninggal dunia, kenapa dia meninggal? Sudah habis rezekinya dia makan. Maka makan jangan banyak-banyak, biar panjang umur ya. Tapi kita nggak tahu berapa jatah kita. Itu rahasia Allah. Ya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting saya katakan luruskan keyakinan yang berkuasa hanya Allah Ta'ala saja. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Siapa yang menciptakan langit? Bapak-bapak suaranya mana? Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Yang menciptakan bulan? Allah. Yang menciptakan dunia ini? Allah. Yang menciptakan gunung Salak siapa? Allah. Yang menciptakan binatang-binatang siapa? Allah. Yang menciptakan samudera yang luas siapa? Allah. Semua siapa yang menciptakan? Allah. Semua Allah punya, kita tak punya apa-apa. Lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah, itu Allah yang punya. Ada lagi ya? Lihatlah pantai yang indah,
Subhanallah, itu Allah yang punya, tiada yang kita punya, semuanya Allah punya, tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Subhanallah. Siapa yang punya? Yang mata kita siapa yang punya? Telinga kita siapa yang punya? Anak kita siapa yang punya? Suami siapa yang punya? Istri siapa yang punya? Allah bisa ambil mereka semua tanpa permisi kapan saja Allah mau, karena kita semua hanya dititipkan oleh Allah. Di dunia tak ada hak milik. Karena kalau hak milik itu SHM itu Pak, sertifikat hak milik itu tipu-tipu. Kita dibodoh-bodohin. Kalau hak milik itu dikasih gak diambil lagi. Ini dikasih, kita mati ganti nama. Ini SHM, ini hak milik. Bukan semua hak milik, semua hak guna pakai sih. Jangan sombong, dititipin mobil jangan sombong, dititipin rumah jangan sombong. Hah? Coba sekali-sekali lihat tukang parkir di basement mall. Subuh-subuh kita lihat dia datang. Satu pun tak ada mobil di sana. Perhatikan wajah tukang parkir. Tak ada perasaan hina, tak ada sedih, santai, dia tetap bersiulnya. Duduk minum kopi, baca koran. Mulai masuk jam 7, jam setengah 8, mulai karyawan pada datang. Pemilik toko pada datang. Peter, mobil pertama masuk, dia lihat Innova. Perhatikan wajah tukang parkir, santai saja. Tak berubah ekspresinya. Masuk, silahkan. Tunjuk. Masuk lagi mobil kedua, Velfire, Alphard. Kemudian masuk lagi Mercedes-Benz, masuk Avanza. Dalam hitungan jam, ratusan mobil ada di parkiran. Sombongkah tukang parkir? Santai aja bro. Bang, mobil banyak banget bang. Dia bilang makhluk gak terkesan. Kenapa? Karena dia sadar itu bukan mobil dia. Ketika mobil itu hilang satu persatu diambil sama pemiliknya, kita lihat wajah tukang parkir itu tak sedih sedikit, tetap tersenyum. Kenapa? Dia sadar semua mobil hanya titipan. Begitu juga dengan mobil yang kita pakai yang ada di garasi rumah kita itu semua titipan. Siapa yang punya? Allah yang punya. La ilaha illallah. Jadi hadirin mulia, kita jangan merasa memiliki. Kukunya dipotong, di rumahku, di mobilku, tanahku, kantorku, semua kuku potong. Semua punya Allah. Allah telah membeli harta dan diri orang beriman dengan surga. Hebat Allah. Allah beri, Allah titipkan, kemudian Allah katakan aku beli. Allah Maha baik. Subhanallah. Padahal Allah yang punya, kan Allah katakan aku telah ambil, aku telah kasihkan. Tapi Allah katakan aku beli harta dan diri orang beriman dengan surga. Maknanya di hari kita mengaku kita orang beriman, kita sudah tak punya apa-apa lagi. Semua siapa yang punya? Allah. Gunakan harta untuk dakwah, gunakan rumah kita untuk ta'lim, undang orang majlis ta'lim ke rumah kita, gunakan mobil kita untuk dakwah. Ada ulama datang jemput, ada orang sakit hantar, ada orang malah perlu, gunakan mobil untuk umat. Itu maksudnya. Siapa yang punya? Allah yang punya. Ini mobilku, berarti kita tak paham ayat-ayat. Jadi hadirin mulia, ini tahmid penting. Saya akan kasih tips sedikit hadirin mulia. Tips bagaimana supaya iman kita benar. Nabi SAW dalam sebuah hadis bersabda, jaddidu imanakum, kata Nabi. Apa? Jaddidu imanakum. Coba ikuti saya. Jaddidu imanakum. Berbaharui iman kalian. Tingkatkan iman kalian. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Coba yang keras suaranya, la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Sampai Nabi katakan dalam hadis. Jadi hadirin mulia, seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya sampai kita mati. Dan di akhir kalam kita tak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sekalian,
Lihat apa saja, lihat siapa saja, di mana saja, kapan saja, katakan la ilaha illallah. Dan matahari katakan la ilaha illallah. Matahari tak bisa beri cahaya. Siapa beri cahaya? Allah. Ketemu pedagang, katakan kepada pedagang, Pak, yang ngasih rezeki Allah, bukan toko. La ilaha illallah. Kata pedagang, ini gila orangnya. Datang-datang bukan belanja, malah bilang gitu, ngomong-ngomong gitu. Jadi kalau mau dakwah belanja dulu, biar gak terlalu bilang gila sama orang kan. Waalaikumsalam, Allah ngasih rezeki, la ilaha illallah. Beli dulu, habis belanja, baru kita dakwah. Ketemu orang yang jual buah, beli dulu, sekilo berapa mangga Pak? Oh sekian, beli dulu sekilo. Setelah kita belanja, dakwah sama tukang buah. Ini buah bukan datang dari pohon loh Pak. Ini buah datang dari Allah. Buah ini bukan datang dari ranting bukan datang dari dahan bukan datang dari akar. Batang bukan datang dari akar, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah datang dari Allah. La ilaha illallah. Susu bukan datang dari sapi, tapi datang dari Allah. Jadi orang mukmin itu begitu, setiap bicara pasti ada nama Allah diucapkan oleh dia. Gimana caranya? Kalau panas, katakan Allah yang kasih panas. La ilaha illallah. Siap ya, mulai hari ini usahakan untuk melibatkan Allah dalam setiap perkataan kita. Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. La ilaha illallah. Kalau berjumpa katakan Allah yang jumpakan kita. La ilaha illallah. Kalau berpisah katakan Allah yang pisahkan kita. La ilaha illallah. Berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah. Kita tidak duduk, tapi didudukkan oleh Allah. Kita tidak berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah. Kita tidak hidup, tapi dihidupkan oleh Allah. Kita tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La mawjud illallah, la ilaha illallah. Setiap bicara Allah, 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 Allah. Sampai kalau dia kaget yang keluar Allah. Kalau dia sakit yang keluar Allah. Di sini ini dokter-dokter bisa melihat mana orang mukmin mana yang tidak. Orang beriman kalau sakit teriakannya, erangannya Allah, 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 Allah. Tapi yang tak ada iman, aduh, aduh, mati aku, aduh, setan, aduh, keluar aja. Benar, saya pernah ngeliat orang sakaratul maut susah ditalkinkan. Kenapa? Hati dia penuh dengan dunia. Ini gelas, botol ini, kalau kita isi susu dituang keluar apa? Diisi kopi dituang keluar apa? Diisi madu, kalau diisi racun. Hati manusia juga begitu. 4 saluran hati. Pertama lisan, pendengaran, penglihatan, pikiran. Apa yang dibicarakan manusia, didengar manusia, dilihat manusia, dipikirkan manusia, masuk hatinya. Makanya orang yang hari-hari bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, hati dia penuh dengan kebesaran Allah. Kalau bicara Allah yang keluar, kalau sakit Allah yang keluar, kalau mati Allah yang keluar. Siapa yang mati dan dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Tapi orang yang hari-hari bicara dunia, mendengar dunia, lihat dunia, fikir dunia, bangun pagi fikir dunia, pagi hari bicara dunia, siang hari pikir dunia, sore hari bicara dunia, malam hari bicara dunia.
Tidurnya mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Susah menyebut nama Allah. Maka siap ya, semua yang hadir di majelis ini, mulai hari ini, kalau mau memuji anaknya, ucapkanlah, Masya Allah, cantik sekali anak Umi, Masya Allah, pintar sekali anak Umi, Masya Allah. Tak ada pujian kecuali milik Allah. Kalau mau bergaji, WhatsApp, besok ada pengajian loh, kamu datang ya, awas gak datang. Bagus, ajakannya ke pengajian. On time ya, jam 10 aku tunggu. Jangan gak datang ya. Allah benci itu WhatsApp, Allah benci itu BBM, Allah benci itu SMS. Kenapa? Tak ada nama Allah. Apa susahnya? Besok insya Allah ada pengajian. Kamu usahakan datang ya. Insya Allah kita jumpa besok jam 10. Insya Allah kalau berjanji. Masya Allah. Kalau hilang barang ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini kajian penting kita hadiri pada hari ini tentang pentingnya hijrah. Hijrah dari cara berbicara, cara mendengar, cara melihat, cara berpikir. Kuping kita ini gak suka bicara dengar yang kotor-kotor. Tapi kalau sudah terbiasa mendengar, akhirnya pun kita pun terbiasa bicara kotor.